Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM B1B1240004. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan 4 materi sekaligus, yaitu yang pertama ada konsep politik, dan yang kedua ada hubungan atau perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang ketiga ada teori konflik, dan yang terakhir ada pendekatan dalam ilmu politik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep politik. Apa itu konsep politik? Konsep politik adalah teori yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kekuasaan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Adapun poin yang pertama, yaitu definisi politik menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Aristoteles, beliau mengatakan politik adalah usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang berpolitik secara alami untuk mencapai kehidupan yang baik. Sedangkan menurut Andre Hayward, politik adalah aktivitas di mana berbagai kelompok terlibat dalam perjuangan untuk memperebutkan sumber daya kekuasaan dan status untuk menjadi otoritas dalam pembuatan kekuasaan. Adapun definisi politik dari berbagai perspektif pandangan. Yang pertama, ada pandangan klasik. Pandangan klasik adalah negara sebagai fokus kajian. Menurut Aristoteles, politik adalah seni dan ilmu untuk mencapai kebaikan bersama dan memandang sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bersama di dalam negara demi kesejahteraan warga negara. Yang kedua ada kelembagaan. Kelembagaan adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Menurut Webers, politik merupakan persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok dalam suatu negara. Perspektif kekuasaan politik adalah sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif fungsionalisme, politik dipahami sebagai salah satu elemen struktur sosial yang politik merupakan persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok dalam suatu negara. Perspektif kekuasaan politik adalah sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif fungsionalisme, politik dipahami sebagai salah satu elemen struktur sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Fungsionalisme menekankan bagaimana institusi politik berperan dalam memelihara keteraturan sosial, menjaga keharmonian, dan mengatasi konflik. Ada lagi perspektif konflik. Konflik memandang bahwa politik adalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, pertentangan dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Selanjutnya ada unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada unsur negara, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah untuk ditaati oleh rakyatnya. Dan yang kedua ada kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku
sesuai dengan keinginannya. Terus keinginannya, kekuasaan terbagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Setiap proses membentuk kebijakan umum untuk kebijakan pemerintahan adalah hasil dari suatu proses pengambilan keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditekankan sebagai kebijakan pemerintah. Yang kedua ada kebijakan umum. Kebijakan umum itu suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dengan cara menentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam kebijakan. Yang terakhir ada pembagian alokasi. Pembagian alokasi itu merupakan pembagian penjarahan nilai-nilai dalam masyarakat. Baiklah, materi yang kedua ada hubungan atau perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Ilmu politik memiliki perbedaan dengan ilmu lain, seperti negara, ilmu sosiologi, dan ilmu pemerintahan dalam ruang lingkup metode dan sifatnya. Yang pertama ada ilmu negara. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, asal-usul, unsur-unsur, timbulnya atau lenyapnya tujuan dan jenis-jenis atau bentuk negara secara umum. Sementara ilmu politik membahas sistem pemerintahan dan serta menganalisis kegiatan politik, pemikiran politik, perilaku politik, dan konstitusi serta undang-undang yang terkait. Metode yang digunakan ilmu negara yaitu metode yuridus, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis. Dalam sifat ilmu negara dan ilmu politik juga berbeda. Ilmu negara bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif, sedangkan ilmu politik bersifat pengetahuan praktis. Yang kedua ada ilmu sosiologi. Kenapa sih ilmu sosiologi dan ilmu politik ada perbedaan? Karena ilmu politik pada kekuasaan, yaitu untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan nyata, sedangkan ilmu sosiologi berfokus para masyarakat, kelompok sosial, dan tingkah laku individu dalam konteks sosial. Yang ketiga ada ilmu pemerintahan. Karena ilmu pemerintahan lebih fokus pada sektor pemerintahan. Ilmu pemerintahan mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik, dan pemerintahan mengkaji berbagai permasalahan itu, seperti misalnya organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik. Dan ilmu pemerintahan berdiri setelah ada lebih dahulu sebelum negara diciptakan. Sedangkan ilmu politik lebih fokus pada politik yang mempelajari sistem politik dan masyarakat, dan politik membahas sistem pemerintahan dan kekuasaan, serta menganalisis kegiatan politik, pemikiran politik, perilaku politik, dan konstitusi serta undang-undang yang terkait. Yang keempat ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ada beberapa perbedaan lebih jelas dari ilmu politik, dan ilmu ekonomi adalah ilmu politik mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti seperti proses yang terjadi dalam negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Ilmu politik menggunakan pendekatan kualitatif seperti pengacara dan analisis dokumen seperti survei dan
analisis statistik untuk memahami fenomena politik, sedangkan ekonomi mempelajari prinsip-prinsip yang diadopsi oleh ilmu politik untuk mengambil kebijakan dalam sistem politik. Dengan tujuan kemakmuran ekonomi, dalam pembangunan suatu masyarakat, ilmu ekonomi sering menggunakan mode matematis dan statistik untuk menganalisis data ekonomi, menerapkan ekonomi untuk memahami mekanisme pasar dan konsumen. Yang kelima ada ilmu hukum. Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam aspek perilaku. Ilmu politik merupakan pengetahuan praktis yang membahas keadaan dengan nyata. Sedangkan ilmu hukum mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur organisasi kekuasaan negara atau fokus pada konsep peradilan, hak dan kewajiban individu. Serta peradilan ilmu hukum memiliki sifat dogmatis dan tidak hanya memiliki perbedaan saja, ilmu politik juga memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, karena politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, sejarah, dan lain-lain. Maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok. Beberapa hubungan utama antara ilmu politik dan ilmu lainnya. Yang pertama ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah prinsip yang mencakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Dan yang kedua ada ilmu sejarah. Ilmu politik dan ilmu sejarah terkait karena sejarah memberi landasan untuk memahami perkembangan politik. Sementara itu, politik menganalisis struktur dan dinamika sistem politik dalam konteks sejarah. Dan yang ketiga ada sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang susunan pola kehidupan sosial masyarakat, latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial masyarakat ini nantinya akan mempengaruhi keputusan dalam ilmu politik. Dan yang keempat ada antropologi. Apa itu antropologi? Antropologi berkaitan dengan tingkah laku dan kebudayaan, yaitu melalui antropologi politik. Yang kelima ada hukum. Hukum itu ada ilmu politik dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan, sehingga ilmu politik dan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan negara tersebut, karena politik harus berpedoman oleh proses politik, hukum juga dipengaruhi oleh proses politik, dan hukum merupakan ranah nyata yang memiliki sesuatu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa. Dan yang keenam itu ada psikologi. Ilmu politik dan psikologi adalah hubungan yang sangat erat. Kenapa demikian? Karena psikologi digunakan sebagai satu sumber ilmu politik, dan ilmu juga menggunakan teknik psikolog, seperti psikolog sebagai sumber ilmu politik. Ilmu politik menggunakan teknik psikolog, dan hubungan dua arah psikolog sosial dan psikolog politik. Dan yang ketujuh itu ada hubungan internasional. Ilmu politik dan hubungan internasional sama-sama mempelajari dan kekuasaan berbagai konsep tersebut, dan menyediakan konsep untuk menjelaskan, kritik, membenarkan dunia modern.
Dan yang ke-8 itu ada geografi. Ilmu politik dengan ilmu geografi itu memiliki hubungan yang sangat erat juga. Beberapa cabang ilmu geografi politik merupakan cabang dari geografi manusia yang mempelajari hubungan antara politik dan ruang daratan. Geografi politik dapat memberikan pencerahan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Geografi politik mempelajari wilayah politik, yaitu wilayah yang diatur dan diorganisasikan secara politik. Geografi politik mempelajari konsekuensi geografis dari keputusan politik. Dan yang ke-9 ada filsafat. Filsafat memiliki hubungan erat dengan ilmu politik karena bagian dari filsafat membahas kehidupan politik. Filsafat politik membahas sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Yang ke-10 ada ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan memiliki hubungan yang saling terkait karena ilmu pemerintahan tidak lepas dari unsur-unsur politik dalam pengelolaan pemerintah. Beberapa hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Ilmu politik mempelajari masyarakat dan sistem politik secara lebih luas. Sedangkan ilmu pemerintahan mempelajari komponen politik dalam sistem politik. Ilmu pemerintahan menjalankan keputusan-keputusan politik tersusun berdasarkan prinsip birokrasi. Program studi ilmu pemerintahan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan analisis mengenai fenomena politik dan pemerintahan. Yang ketiga ada teori politik. Definisi dari teori politik, politik adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ide-ide dasar yang mendasari pembentukan dan pemerintahan kekuasaan serta hubungan antara individu dengan negara. Teori berusaha memahami dan mengevaluasi bagaimana sistem politik seharusnya bekerja, sebagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan dan diimplementasikan dalam kebijakan publik, serta bagaimana hubungan kekuasaan dapat diatur untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Teori ini dalam memahami dan menganalisis dan memberikan kritik terhadap struktur praktik politik yang ada, serta bagaimana kebijakan dari sistem politik dapat dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan politik berusaha untuk menjabati pemikiran ideal tentang bagaimana masyarakat seharusnya dengan realistis konflik dari sistem politik yang ada, termasuk di dalamnya institusi pemerintahan, partai politik, hukum, dan gerakan sosial. Ada beberapa macam teori konflik beserta penjelasannya. Yang pertama ada teori politik. Teori politik klasik. Teori politik klasik berasal dari pemikiran para filsuf di zaman kuno hingga abad pertengahan. Fokus utama dari teori ini adalah pada pernyataan tentang keadilan, kekuasaan, dan pembentukan pemerintah yang ideal. Plato menekankan pentingnya filosofi dalam pemerintahan dan menggambarkan negara ideal dalam karyanya Republik. Aristoteles mempelajari berbagai bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan monokrasi, dan menilai kelebihan serta kekurangan masing-masing.
Yang kedua ada teori sosial kontrak. Teori ini berpendapat bahwa pemerintahan sah didasarkan pada kesepakatan atau kontrak antara pemerintahan dan rakyat. Thomas Hobbes dalam Leviathan ia berargumen bahwa tanpa pemerintahan yang kuat, kehidupan masyarakat akan penuh dengan konflik. Dan kata John Locke mengusulkan bahwa pemerintahan harus melindungi hak alami individu atau hidup, kebebasan, dan properti, dan jika tidak, rakyat berhak memberontak. Menurut Jean-Jacques Rousseau menekankan konsep kehendak umum dan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Yang ketiga ada teori liberal. Teori liberal menekankan kebebasan hak asasi manusia dan memerintahkan yang terbatas. Ia menyoroti pentingnya demokrasi dan pasar bebas. John Stuart Mill mengembangkan konsep liberalisme sosial, menganggap bahwa kebebasan individu harus dihormati secara tidak merugikan orang lain. Yang keempat ada teori konservatisme. Teori ini menekankan nilai-nilai tradisional dan stabilitas sosial. Konservatif terhadap perubahan cepat dan lebih menyukai evaluasi sosial daripada revolusi. Edmund Burke menganggap bahwa masyarakat didasarkan pada tradisi dan institusi yang sudah ada dengan perubahan yang hati-hati dan terhadap. Dan yang kelima ada teori Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, berfokus pada analisis perjuangan kelas, hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut Marx, sejarah adalah sejarah perjuangan kelas, di mana kelas yang berkuasa borjuis menindas kelas pekerja proletariat. Ia mengusulkan bahwa perubahan sosial menjadi resolusi proletariat. Yang keenam ada teori feminisme. Teori ini menganalisis bagaimana gender mempengaruhi struktur kekuasaan dan politik. Feminisme berjuang untuk kesejahteraan gender dan menatakan patriarki. Feminisme liberal mengedepankan kesejahteraan dalam hukum dan akses sumber daya. Feminisme radikal menyatakan bahwa patriarki merupakan sumber utama penindasan dan perlu perubahan struktur yang mendalam. Yang ketujuh ada postmodernisme. Teori ini menolak narasi besar dan ideologi tunggal, serta menekankan keberagaman pengalaman dan identitas. Postmodernisme memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang terdistribusi dalam berbagai lapisan sosial. Michael Foucault menganalisis hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan serta bagaimana institusi menciptakan dan mengatur pengetahuan. Yang ke-8 ada teori realisme. Teori ini berfokus pada kekuasaan, kepentingan nasional, dan sifat dasar manusia yang egois. Realisme sering dikatakan sebagai kajian hubungan internasional. Hans Morgenthau mengatakan bahwa politik internasional didasarkan pada kepentingan kekuasaan, di mana negara bertindak berdasarkan kepentingan mereka. Yang ke-9 ada teori konstruktivisme. Teori ini berargumen bahwa realitas politik dibentuk oleh ide, identitas, dan norma-norma sosial. Konstruktivisme menekankan peran konstruksi sosial dalam membentuk kebijakan dan hubungan internasional. Alexander Wandet mengatakan bahwa anarki dalam hubungan internasional bukanlah kondisi
kondisi tetap, tetapi dibentuk oleh interaksi sosial antara aktor-aktor. Yang ke-10 ada teori sistem politik. Teori ini mempelajari bagaimana berbagai elemen dalam sistem politik seperti institusi, proses, dan aktor saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ada David Easton menerapkan pendekatan sistem untuk memahami bagian input atau dukungan publik, opini, dan lain-lain, dan output atau kebijakan publik dan berfungsi dalam suatu sistem politik tersebut. Selanjutnya, materi terakhir ada pendekatan dalam teori konflik. Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dalam ilmu politik merujuk pada metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena politik. Pendekatan ini mencangkup kerangka teoritis, metodologi, dan perspektif yang membantu penelitian dalam menjelaskan dinamika kekuasaan, kebijakan, perilaku politik, dan interaksi sosial. Macam-macam pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Memahami politik lewat wawancara dan observasi, fokus pada pengalaman dan makna dalam politik. Yang kedua ada kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan data dan angka untuk melihat pola dan hubungan politik. Dan yang ketiga ada pendekatan historis. Pendekatan historis mempelajari sejarah politik untuk melihat bagaimana peraturan dan perubahan yang terjadi. Dan yang keempat ada pendekatan institusional. Pendekatan institusional menganalisis peran lembaga politik dalam mengatur perilaku dan keputusan. Dan yang kelima ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif melihat politik dari pandangan nilai dan etika, membahas bagaimana seharusnya politik itu berlangsung. Dan yang keenam ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem melihat politik sebagai berbagai dari sistem yang lebih besar seperti ekonomi, budaya, dan saling berhubungan. Yang ketujuh adalah pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme ini menganalisis politik dengan fokus pada kesetaraan gender. Dan yang ke-8 ada pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini mengkritik struktur kekuasaan yang ada dan berupaya menciptakan keadilan dalam masyarakat.